Dari penelitian psikologi, apa sih sebenarnya yang paling dibutuhkan anak dari orang tua? By nature-nya, Gen Z dan Gen Alpha ini, Ya. dia hidup di zaman yang serba enak. Sehingga mereka resilience-nya nggak terbentuk. Karena sesungguhnya orang yang pernah kena hujan badai, dia tidak akan pernah takut lagi dengan hujan rintik-rintik. Karena dalam hidup, dia tidak akan bisa menghilangkan badai bagi seorang pelaut. Tapi dengan badai itu dia bisa berselancar di atas. Kita harus kembali lagi melihat Pancasila kita untuk membentuk generasi yang ideal untuk mewujudkan Indonesia maju. Oke, masih bersama saya Okta dan tentunya masih bersama Pak Iqbal dan juga Chief Juliasman. Oke, Pak Iqbal, Ya, kita berbicara tentang anak-anak yang mulai merambah atau kenal dengan narkoba dan hal-hal yang lain akan anak remaja dan yang akhirnya jadi membunuh karakter anak-anak untuk menuju ke Indonesia Emas ya, 2045. Ini kan menjadi sebuah ketakutan ya, mungkin buat orang-orang di sana yang nggak mau akhirnya mempunyai anak atau child free itu. ya, ya. Nah, hal semacam ini seperti apa ya? Kalau Ya, misalnya kita harus menghadapi hal-hal kayak gini. ya, fenomena child free atau juga ada enggan menikah atau lambat menikah itu juga kalau kita lihat pengalaman klien-klien saya itu salah satunya adalah traumatik dengan kehidupan keluarga orang tuanya. Orang tua yang tidak harmonis, kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan menyebabkan mereka berpikir bahwa nggak mau punya anak. Aku nggak mau miskin seperti mereka. Padahal ini juga sebenarnya bukan karena pengalaman bangsa dari negara-negara lain yang menekan tingkat kelahiran anak, tetapi justru sekarang mereka yang dulu menekan sekarang juga pengen punya nambah anak. Ya. Kita lihat di Jepang, di Korea, di China itu justru berlomba-lomba bahkan diberi insentif orang-orang yang mau punya anak sekarang. Dan Indonesia harusnya memang masih bersyukur lah tingkat angka kelahirannya ini masih relate ya. Tetapi lagi-lagi yang kita cegah sekarang adalah bagaimana silakan aja mau punya anak banyak, tetapi harus seimbang dengan kemampuan, baik kemampuan finansial, baik kemampuan mental, kemampuan spiritual juga termasuk fisiknya. Dan ini penting bagi kita menyeimbangkan ini supaya tidak terjadi besar pasak daripada tiang. Ibaratnya kalau sebuah perusahaan pendapatannya cuma sekian, sementara beban karyawannya besar, operasional besar, tentu saja ini akan mengguncang, mengganggu kehidupan dalam kantor itu. Jadi penting bagi saya, bagi kita ke depan, tetap optimis Indonesia 2045 bisa dihadapi dengan bonus demografi, dengan masa-masa emasnya, tetapi juga harus diimbangi dengan antisipasi, dengan program-program kebijakan, upaya untuk bagaimana membuat kehidupan anak-anak muda kita itu berkualitas, sehat, dan terakhir saya melihat minat bakat ini penting ya. Sekarang banyak orang tua bingung mau sekolah anak di mana, kuliahnya jurusan apa. Padahal sebenarnya mudah sekali melihat potensi anak itu dari nilai raportnya, dari tesnya, dari kemampuannya, bacaannya ya. Dan ini penting untuk mencegah risetnya itu 87% orang kuliah itu salah pilih jurusan. Bayangin coba. Ya. Saya memang suka ilmu psikologi. Gak tahu Bang Chief. Saya sebenarnya salah jurusan. Salah jurusan kan? Bukan salah jurusan. Jadi, saya dulu ada 3 opsi. Eh, Saya sebenarnya milih jurusan kedua itu supaya tidak lulus. Karena iya. dulu itu saya farmasi Andalas. Farmasi Andalas itu passing grade-nya Iya. itu lebih tinggi daripada teknologi pertanian UGM. Saya milih S1-nya teknologi pertanian UGM. Tapi pas tahun itu ternyata Tinggi. teknologi pertanian UGM passing grade-nya tinggi, yang di Andalas di bawah itu gitu. Tapi tetap tinggi gitu. Di Andalas tetap tinggi, farmasi Andalas. Ya, jadi saya terpaksa lulus. Itu contohnya. Passion saya sebenarnya pertanian. Salah pilih jurusan, kemudian juga tentang di beberapa negara saya melihat fasilitas olahraga. Ini penting. Ternyata anak-anak yang menyalurkan bakatnya di olahraga itu juga tingkat kesehatannya meningkat, termasuk kesehatan mental. Kita lihat sekarang fenomena anak-anak bunuh diri, menyakiti diri, ya. Kemudian juga depresi, ya. Itu juga mengerikan kalau kita biarkan. Dan salah satu pemicunya tadi adalah tontonan
termasuk genetik ya, tapi ada tontonan lingkungan, termasuk yang kasus terbaru di Jawa Barat, di mana dia disekap pacarnya bertahun-tahun, disiksa sampai dirobek bibirnya, matanya dilukai, dan baru ketangkap kemarin. Itu juga fenomena tentang free sex ini. Iya. Fenomena pacaran ya. Banyak orang tua malu kalau anaknya nggak punya pacar. Padahal banyak sekali kasus-kasus saya dapati apa yang disebut dengan kekerasan dalam berpacaran. Yang itu akhirnya merugikan. Jadi sekarang tantangan mendidik anak itu bukan hanya mendidik anak supaya tidak menjadi korban, tapi berusaha bagaimana anak kita tidak menjadi pelaku. Nah, kalau dari sisi Chief gimana, Chief? Ya, jadi ini penting bahwa korporasi, perusahaan, ataupun pemerintahan sebenarnya juga harus memperhatikan tentang hak-hak pegawai yang harus dilindungi. Ya. Jadi ya work-life balance itu kan sebagai salah satu indikator penilaian sustainability. Ya. Jadi makin bagus work-life balance di perusahaan, makin bagus penilaian sustainability-nya, skor sustainability-nya. Tapi banyak hal kita temui, ya ini masih terjadi anomali ya, skor sustainability-nya bagus, tapi pegawainya masih ketika diberi hak cuti, tapi harus disuruh bawa laptop gitu. Iya, iya. Atau Itu banyak itu. atau setiap saat harus, saya bahkan mendengar ada perusahaan besar yang kapan saja dipanggil, walaupun sedang cuti, walaupun sedang libur lebaran, Ya. kata bos rapat, tinggalkan, sedang cuti. Ada yang dia sedang di Bali, dipanggil sama bos harus datang. Dia padahal liburan ini sama keluarga di Bali. Gitu. Harus meninggalkan keluarga. Tinggalkan keluarga di Bali, dia harus datang ke Jakarta untuk rapat dengan bos gitu. Dan menurut saya itu tidak manusiawi. Itu Bahkan termasuk yang pekerjaan tidak 24/7. work-life balance gitu. Iya. Ya, padahal dia udah cuti ya hak pegawai itu. Iya, Itu betul. tidak boleh diinterupsi oleh perusahaan. Perusahaan ya. Jadi itu di sana tidak adil. Itu ya bicara tata kelola, bicara tentang keadilan. Kalau ada hubungan yang tidak adil, relasi antara investor, pengusaha dan pegawai, tidak governance gitu. Iya, betul. Nah, kemudian dari sustainability apalagi tadi kan kita harus melihat pegawai itu sebagai aset dan dijaga. Kita tuh harus tumbuh bersama gitu. Jangan hanya pegawai pengusahanya saja kaya tambah kaya, Iya. tapi pekerjanya gitu-gitu saja. Bahkan tambah sengsara. Ya. Ya, Itu kita banyak kan lihat terjadi, ini kan banyak perusahaan yang bangkrut, ya. yang rugi pegawainya. Iya. Pengusahanya tetap mereka punya aset di luar. Mereka sudah sisihkan tuh aset mereka itu. Jadi ketika bangkrut, asetnya aman, dia tetap kaya. Iya. Perusahaannya bangkrut, yang bangkrut pegawainya susah. Nah ini bentuk-bentuk praktek yang tidak sustain, tidak menjaga sustainability. Jadi kita harus bangun, karena ini kontribusi dari perusahaan menghadirkan work-life balance itu bukan hanya urusannya dengan pegawai, itu urusan dengan kualitas pekerjaan juga. Kalau tadi kan saya bilang dalam kasus kematian dokter intensif karena overtime, malah itu orang itu kalau kerja tadi kan sudah dijelaskan Pak Iqbal, kalau kerjanya lebih dari seharusnya, mereka itu sudah anxiety, kemudian kerjanya juga benar. Jadi kalau di kamar bedah misalnya, yang harusnya di black cuma 1, jadi 2 gitu kan. Ya. Atau salah black yang harusnya tidak boleh diputus dengan pisau, jadi diputus dengan pisau. Itu kan kerugian-kerugian karena orang ini tidak dijaga keseimbangan antara waktu kerjanya dengan waktu istirahatnya. Ya. Gitu. Jadi memang harus diperhatikan supaya dia akan memberikan kualitas pekerjaan yang baik. Dan dari perusahaan ketika menghadirkan work-life balance itu meningkatkan kualitas dari pegawainya, meningkatkan kualitas dan lingkungan keluarga pegawainya, akhirnya juga akan meningkatkan kualitas kinerja dari pegawainya. Jadi nggak akan merugikan kok. Suruh pegawai jam 5 sore itu jam terakhir kerja, suruh pulang, jangan kalian pegang laptop lagi, kalian urusi keluarga kalian. Itu pada akhirnya akan memberikan impact jangka panjang bagi perusahaan. Karena pegawai itu kan bukan bekerja sejam 2 jam di kantor, dia bertahun-tahun di kantor gitu. Betul. Jadi kita harus jaga supaya ini aset yang memberikan kontribusi jangka panjang dan berkualitas gitu. Ini kami terapkan di CQRS juga, di Center for Quality Resilient Sustainability. Bentuk sederhananya misalnya
Ya walaupun saya misalnya bisa saja ngechat jam 12 malam, tadi saya udah bilang di grup, saya bilang, kalaupun saya ngechat di luar jam kerja, kalian jangan Jawab. Langsung jawab. ya. Kalian jawabnya di jam kerja. Ya. Saya kadang ngechat itu supaya saya nggak lupa dengan Iya, apa yang harus betul. saya sampaikan. Gitu. Betul, betul. Tugas kalian kerjakan di jam kerja. Itu saya tanamkan di Center for Quality Assurance Sustainability supaya memang kita itu di CKRS memang menerapkan dulu sebelum kita bawa ini keluar. Gitu. Jadi kita memang harus terapkan dulu compliance-nya, kita terapkan dulu governance yang bagus, kita terapkan sustainability, kita bisa bawa keluar. Nah itu dari sisi implementasi di level korporasi. Nah sebenarnya di level pemerintah ini juga harus menjadi perhatian juga Pak Iqbal. Kebetulan Pak Iqbal ini kan orang penting di partai politik juga ya. Jadi mungkin bisa memberikan masukan-masukan. Kita di Jakarta ini kan waktu kerja kita memang 8 jam. Tapi untuk mengakses ke rumah Iya. itu kan lebih, ya kalau saya tinggal di Tangerang Pak. Di Kota Bumi Tangerang. Nah itu kalau pagi berangkat tuh 5:30. Setengah 6 itu bisa sampai di kantor jam 7:30 gitu. Kadang jam 7 udah nyampe. Kalau pagi itu masih bisa jam 7 udah nyampe. Kadang saya sempat olahraga dulu sebelum masuk kantor jam 8. Tapi pulangnya nggak bisa ditawar, itu minimal 2 jam. Iya. Pulangnya minimal 2 jam. Jadi kita berangkat jam 5 tank, ya paling cepat jam 5, jam 7 sampai rumah. Nah itu problema bagi orang di kota besar seperti Jakarta yang memang transportasinya masih terbatas, Betul. kemacetan di mana-mana, biaya hidup di kota besar itu sangat besar sehingga nggak mungkin lagi kita ngambil rumah di Jakarta yang harganya minimal 2M gitu kan, dan nggak cukup gaji kita berapa tahun itu untuk ngambil rumah seperti itu. Jadi memang ini pemerintah harus berpikir komprehensif supaya work-life balance itu bukan hanya tanggung jawab dari perusahaan, pemerintah juga harus membangun perumahan-perumahan yang murah di Jakarta sehingga terakses oleh pekerja kelas menengah. Nah ini Pak Anies pernah cita-citakan tapi nggak terwujud atau terwujud masih minimal. Jadi ini bagi siapapun yang memimpin negara ini, pemimpin provinsi DKI Jakarta harus mikir ini untuk tersedianya rumah yang terakses oleh kelompok pekerja kelas menengah di Jakarta. Sehingga itu juga membantu mereka work life balance-nya. Jadi jangan mereka tinggal di pojok sana lagi 3 jam gitu pulang kerja, pas di rumah ada capek, anak-anak udah tidur gitu pas sampai rumah. Anak-anak udah tidur. Jadi interaksi walaupun pulang jam 5, interaksi dengan keluarga juga nggak ada. Gitu. Karena pagi habis subuh udah berangkat lagi. Jadi itulah problem yang pemerintah jangan lihat itu sebagai bukan urusan mereka, ini urusan mereka, tanggung jawab mereka. Tanggung jawab mereka untuk mensejahterakan rakyat ini gitu loh. Jadi memang kompleks, tapi mereka itu dipilih karena memang harus mengerjakan pekerjaan yang susah ini gitu. Betul nggak? Betul. Iya, tapi kalau berbicara bagaimana pemerintah memberikan solusi mungkin ya, solusi untuk para pekerja yang mungkin menengah ke bawah lah ya. Apalagi kalau misalnya rumah-rumah ya Chief tahu lah ya mahalnya luar biasa Pak Iqbal ya. Kita ya saya pribadi kadang melihatnya miris juga. Kita nggak usah kita berbicara rumah lah, rumah yang bisa dimiliki secara KPR atau apapun. Kontrakan saja itu udah mahal banget, tapi cuma 1 petak ya kan gitu. Ya walaupun sih mungkin secara ini buat para pekerja yang menengah ke bawah itu masih bisa bernaung lah ya gitu. Cuman sebuah kenyamanan itu kan juga dibutuhkan Pak Iqbal ya kan. Dan itu kalau bicara rumah-rumah lagi adanya ya udah kan bisa tinggalnya di pinggiran Jakarta, Bogor, jauh lagi yang tadi akhirnya berangkat ke tempat kerja telat lagi atau bahkan yang tadi Chief Julius bilang berangkatnya pagi pulangnya udah malam, nggak ketemu lagi sama anak. Akhirnya apa? Edukasi ataupun pendekatan secara emosional ya kan fisik dengan anak itu kurang gitu. Betul. Jadi memang ini tantangan ya. Jadi banyak kualitas hidup itu banyak faktor ya, termasuk transportasi. Ini sudah tahu kita desak-desakan tiap hari, tapi movementnya masih lambat ini menyelesaikan masalah transportasi ini. Yang kedua juga tentang kesehatan, akses kesehatan ya. Kemudian juga tentang pendidikan. Kita melihat memang di satu sisi tanah mahal, tapi memang masyarakat juga mau nggak mau juga harus merubah pengalamannya. Karena saya 7 tahun tinggal di Malaysia dan pernah di Singapura juga, memang harus belajar tinggal di gedung-gedung yang apartemen, flat ya. Kalau mereka nggak mau pindah karena jauh pekerjaannya.
Itu juga harus belajar menurut saya, karena nggak mudah juga tuh yang biasa di rumah tanah tiba-tiba tinggal dalam gua kata orang Iya, iya, iya. kata orang kampung gitu ya. Oh, ini apa nih tinggal di teman saya kuliah kan kita tinggal di flat, datang orang dari kampung dia bilang, kamu tinggal di gua katanya. Nah, itu harus belajar juga tuh adaptasi. Kalau kita lihat di Tanah Abang tuh banyak juga rumah flat-flat yang ya orang masih bertahan lah. Jadi menurut saya memang masalah keinginan maju itu harus ada dari keluarga berubah ya, hijrah, apalagi merantau kata orang Minang ya, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Dan ini soal achievement tadi, soal kemampuan pribadi dari seorang kepala keluarga, dari seorang pasangan ya, merencanakan pernikahan seperti apa. Saya pernah ceramah ya di salah satu masjid di UGM gitu kan. Jadi ada pasangan dengar ceramah saya, akhirnya nggak jadi nikah katanya. Kenapa? Ternyata yang satu ada di Jakarta, satu di Indonesia Timur. Ya nggak logis, dia baru terima PNS, ASN, 5 tahun nggak boleh pindah. Sekali berangkat ongkosnya sama dengan gaji sebulan. Si kata perempuannya, ini nggak rasional, mereka nggak jadi nikah katanya. Karena nggak rasional kan. LDR tuh nggak sehat, sudah pasti masalah. Jadi ini banyak sekali, saya kira hari ini momennya bagus sekali, saya terima kasih. Tetapi kata kuncinya adalah bagaimana keluarga kita itu bisa sehat, baik fisik dan mental. Dan ingat, kesehatan itu bukan hanya fisik. Selama ini banyak orang nganggap sehat itu, sakit itu kalau demam. Padahal ada banyak penyakit mental yang kita tidak terlihat. Contoh depresi. Sekarang mayoritas itu perempuan itu depresi. Tapi yang menariknya, yang banyak bunuh diri itu laki-laki. Betul. Kenapa? Karena budaya timur, kalau laki-laki itu curhat, dia bilang lemah. Dan banyak penghuni rumah sakit jiwa juga. Iya, laki-laki. Kalau laki-laki minta tolong, dibilang lemah. Akhirnya laki-laki tak bercerita, tiba-tiba lompat dia. Makanya para wanita berempatilah pada laki-laki. Kalau dia udah capek pulang, didengarkan keluhannya, jangan dianggap lemah kalau dia curhat ya. Karena para ayah ini di luar sana banyak tantangannya. Di kantor mungkin dia mengalami political officer, konflik-konflik politik, mungkin dia disikut sana, sikut sini, mungkin dia difitnah demi jabatannya, tetapi dia susah menceritakan itu. Makanya para istri yang harus memahami, istri dan anak harus memahami betapa beratnya menjadi seorang ayah, dan ayah juga harus berempati, memahami betapa beratnya menjadi seorang ibu, sehingga terjadi keharmonisan, saling memahami, empati, termasuk anak. Nah, ini juga anak jangan mentang-mentang dia mendapat keinginannya semua, dia menekan orang tuanya demi keinginannya, pengen punya iPhone baru, punya laptop baru, tapi tidak memikirkan betapa beratnya beban ayah. Jangan sampai seorang ayah korupsi gara-gara permintaan anaknya, permintaan istrinya. Dan Indonesia emas tentu saja juga penting tentang kesehatan, mendepankan kesehatan fisik. Makanya fasilitas-fasilitas olahraga harus dibangun banyak. Sekolah-sekolah kita harus lengkap stadion-stadionnya, supaya anak-anak ini tumbuh fisiknya dan mentalnya sehat. Oke. Pergabung. Ya, jadi bagaimana kita akhirnya tumbuh menjadi generasi emas 2045. Chief Juliusman, ada closing statement yang mau disampaikan, silakan. Baik, tadi kita banyak sekali bicara tentang resiliensi. Jadi resiliensi itu tadi kita bicara di level keluarga ya, bahwa kita harus membangun, dan resiliensi itu bukan dibangun dengan kemudahan gitu. Resiliensi itu hadir karena kita melewati kesusahan. Dan agama juga mengajarkan di balik kesusahan itu ada kemudahan, gitu ya. Inna ma'al yusri yusra, di balik kesusahan itu ada kemudahan. Nah, jadi apapun situasi yang kita hadapi, kita harus melihatnya secara positif. Intinya kan begitu. Jadi bukan dianggap oh sekarang rupiah lagi lemah, kita bakal susah nih. Jangan lihat dari susahnya, bahwa kita harus cari jalan lain untuk supaya dia mudah. Gitu. Kita harus resilient intinya. Kita harus cari celah-celah yang kita bisa escape dari persoalan ini. Nah, dalam korporasi tentunya kesusahan-kesusahan ini sesuatu yang bisa saja mengancam keberlangsungan korporasi, bisa mengancam perusahaan kita ditutup, tapi kita tidak boleh menyerah. Kita harus mampu mengendalikan situasi. Jadi memang dalam pengelolaan risiko itu ada risiko yang bisa kita kendalikan, kita tekan kemungkinan kejadiannya, tapi ada risiko yang tidak mungkin bisa kita kendalikan. Ya, itu faktornya eksternal, seperti krisis, seperti ini nggak mampu perusahaan kita mau gimana? Perusahaan nggak akan mampu mengendalikan nilai rupiah, perusahaan tidak akan mampu mengendalikan pertumbuhan ekonomi, itu kewenangan negara gitu. Jadi di level perusahaan
atau lebih ekstrim lagi, perusahaan tidak mampu mengendalikan bencana alam Ya. atau bencana yang besar-besar. Jadi ada risiko itu yang tidak bisa dikendalikan. Untuk kita yang risiko yang bisa dikendalikan, kita kecilkan kemungkinan kejadiannya. Tapi untuk risiko yang tidak bisa kita kendalikan, kita kendalikan dampaknya. Nah, untuk mengendalikan dampak itu di dunia bisnis, kita kenal sebagai business continuity management, atau dalam transliterasi ke bahasa Indonesia itu dengan sistem manajemen kelangsungan usaha. Kemudian saya tim yang terlibat dalam menerjemahkan ISO 22301 versi internasional ke versi Indonesia, jadi standar nasional Indonesia. Dan saya juga sudah menulis buku nih tentang business continuity atau sistem manajemen kelangsungan usaha yang memastikan bisnis Bapak Ibu sekalian atau bisnis semua bisnis leader di sini bisa eksis, bisa bertahan menghadapi situasi apapun yang mengancam lingkungan bisnis. Dan itu dibangun bukan serta-merta, itu dibangun secara bertahap sebelum krisis itu datang. Jadi jangan baru dibangun setelah krisis itu datang, tapi minimal dengan buku ini juga sudah didesain. Kalau memang belum terbangun dan kita sudah berhadapan dengan krisis, ya teman-teman tetap bisa menggunakan buku ini. Bagian-bagian tertentu itu sudah didesain untuk teman-teman segera siap mempersiapkan diri ketika krisis itu terjadi. Jadi mudah-mudahan kita bisa melewati krisis yang kata banyak pengamat akan terjadi di depan mata. Ada yang bilang bahwa dolar akan ke 25.000, akan bilang kita akan krisis ekonomi. Apapun yang terjadi sebenarnya itu peluang kita untuk belajar, peluang kita untuk membangun resiliensi. Jadi kita harus siapkan diri dengan membangun manajemen risiko yang baik, membangun resiliensi yang baik. Jadi di balik kesusahan akan ada kemudahan dan akan lahir generasi-generasi baru yang resilient ke depannya. Itu yang kita harapkan. Jadi silakan dapatkan buku ini di website obrolbisnis.com atau cqrs-indonesia.com, Center for Quality, Resilience and Sustainability. Bisa di search di Google. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Okta. Baik, terima kasih Chief. Jadi pokoknya semua lengkap di sini untuk solusi dan sebagainya ya. Luar biasa, jangan lupa ya. Baik, sahabat Obrol Bisnis, tentunya hari ini kita sudah belajar banyak tentang work-life balance, dan ini juga bukan sekedar membagi waktu ya antara kantor dan rumah dan juga keluarga, tapi tentang menghadirkan diri secara utuh untuk hal-hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Karena Indonesia Emas 2045 tidak hanya dibangun oleh generasi yang cerdas secara akademik, tetapi juga oleh generasi yang sehat mentalnya, yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menghadapi tekanan hidup tanpa mencari pelarian yang merusak dirinya. Dan tentunya semua itu bermula dari keluarga, dari rumah yang hangat, dari komunikasi yang sehat, dan tentunya dari cinta yang tumbuh di bawah satu rumah. Jadi terima kasih banyak sekali lagi Pak Iqbal atas kehadirannya, sharing-sharingnya luar biasa. Terima kasih banyak Chief Julius Manchaniago, dan akhirnya saya Olta pamit undur diri. Sampai bertemu kembali di podcast Obrol Bisnis berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.